Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Fajria Kinasih dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan mengenai kegiatan KKL 1 yang dilakukan secara virtual ke Museum Nasional. Saya juga akan membahas mengenai bukti-bukti sejarah Hindu-Buddha di Nusantara yang terdapat di dalam koleksi Museum Nasional. Museum Nasional sendiri awalnya merupakan sebuah lembaga bernama Batavias Genootschap van Kunstenswetenschappen yang didirikan pada tanggal 24 April 1778 oleh D.C.M. Rademacher di Jalan Kalibesar, Jakarta. Lembaga tersebut tidak hanya terfokus pada museum saja, tetapi juga perpustakaan. Maka dari itu, pada tahun 1862, pemerintah Belanda secara khusus membangun Museum Nasional di Jalan Merdeka Barat nomor 12 dan dibuka untuk umum pada tahun 1866. Museum Nasional ini dikenal juga sebagai Museum Gajah. Hal ini dikarenakan karena di halaman depan Museum Nasional terdapat patung atau arca gajah yang diberikan oleh Raja Chulalongkorn dari Kerajaan Siam, Thailand sebagai hadiah. Nah, di dalam Museum Nasional ini terdapat lebih dari 197.000 koleksi dan jumlahnya akan terus bertambah. Bukti-bukti masa Hindu-Buddha di Nusantara terdapat di Gedung B lantai 2. Lantai 2 memiliki tema ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lantai 2 memiliki 10 subruang tema. Salah satunya yaitu bahasa dan aksara. Ruang bahasa dan aksara ini membuktikan keberadaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara mendapatkan pengaruh dari kebudayaan India. Pengaruh kebudayaan India ini meliputi agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Lalu ada bahasa dan aksara, yaitu bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, serta kalender, yaitu kalender Saka. Masuknya pengaruh kebudayaan India menandai bahwa Nusantara sudah mulai memasuki masa sejarah, karena sudah mengenal aksara dan tulisan yang mendapatkan pengaruh dari India tersebut. Adapun bukti-bukti keberadaan kerajaan Hindu dan Buddha sebagai berikut. Yang pertama adalah Prasasti Mulawarman I. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, berisi tentang silsilah Raja Mulawarman, yaitu putra dari Aswawarman, sedangkan Aswawarman merupakan putra dari Kudungga. Dilihat dari bahasanya, prasasti ini dibuat oleh Brahmana, karena bahasa Sanskerta ini digunakan oleh para Brahmana sebagai bahasa pengantar. Prasasti ini berasal pada abad ke-4 atau awal ke-5 Masehi. Yang kedua adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini memiliki perbedaan dengan Prasasti Yupa Mulawarman I karena sudah menggunakan bahasa Melayu, tetapi aksara yang digunakan masih menggunakan aksara Pallawa. Prasasti ini dibuat kurang lebih pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Prasasti ini berisi tentang aturan-aturan raja, atau lebih tepatnya berisi kutukan bagi orang-orang yang melakukan pemberontakan atau berbuat jahat kepada raja. Oleh masyarakat, prasasti ini dikenal juga sebagai prasasti atau batu kutukan, karena apabila ada orang yang melakukan pemberontakan atau berbuat jahat kepada raja atau kerajaan Sriwijaya, orang tersebut akan terkena penyakit atau kutukan. Yang ketiga adalah Prasasti Ciaretem. Prasasti Ciaretem merupakan prasasti yang menjadi bukti awal peradaban Hindu di Pulau Jawa. Prasasti ini berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti ini berasal dari Kerajaan Tarumanegara, menggunakan aksara dan bahasa yang sama dengan Prasasti Yupa, yaitu menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi mengenai pujian-pujian terhadap Raja Purnawarman. Hal ini dapat dilihat dari adanya bentuk telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu yang dipuja oleh seluruh Kerajaan Tarumanegara. Yang keempat adalah Prasasti Batu Tulis. Prasasti ini berisi pujian dari Raja Surawisesa kepada Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Prasasti ini sudah menggunakan aksara Sunda kuno, yaitu turunan dari aksara Pallawa dan bahasa Sunda kuno. Yang kelima
adalah prasasti Gajah Mada yang ditunjukkan oleh gambar telapak tangan berwarna putih. Prasasti ini menggunakan bahasa Jawa kuno dan aksara Jawa kuno yang merupakan turunan dari aksara Palawa. Prasasti ini berisi mengenai pujian terhadap Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Tetapi prasasti ini dibuat pada masa Kerajaan Majapahit, tepatnya pada saat kekuasaan Gajah Mada. Bahkan prasasti ini dibuat oleh Gajah Mada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.